Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, khususnya di kelas 5 semester 2. Pada hari ini kita akan belajar materi IPA, bahan konduktor dan isolator. Semoga anak-anakku semuanya di rumah masih tetap semangat untuk belajar. Belajar itu di mana saja, dengan siapa saja. Siap untuk belajar hari ini? Pertama, kita akan mempelajari tentang bahan konduktor. Bahan konduktor. Apakah konduktor itu? Konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Ingat-ingat ya, itu pengertian dari konduktor. Bahan konduktor umumnya terbuat dari logam. Contohnya aluminium, besi, dan baja. Jadi konduktor itu umumnya terbuat dari bahan logam. Kemampuannya yang dapat menghantarkan panas dengan baik banyak dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga. Siapa yang tahu contohnya peralatan rumah tangga? Di rumah ada banyak panci, wajan, rice cooker, magicom. Itu contoh-contoh peralatan rumah tangga yang menggunakan bahan-bahan konduktor. Bisa dipahami tentang konduktor? Kita nanti akan memperdalam tentang pengertian konduktor pada contoh-contoh yang akan Pak Guru berikan pada berikutnya. Selanjutnya, isolator. Apakah isolator itu? Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi isolator itu antonim atau lawan kata dari konduktor. Konduktor itu bahan yang dapat menghantarkan panas, sedangkan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Mudah kan dipahami? Jadi konduktor dan isolator itu berlawanan. Bahan isolator umumnya terbuat dari kayu, plastik, dan karet. Bahan isolator banyak digunakan sebagai pelindung agar tangan atau bagian tubuh lainnya tidak bersentuhan langsung dengan sumber panas. Jadi bahan isolator itu untuk melindungi kita dari panas. Bahan tersebut terbuat dari kayu, plastik, dan karet. Contoh benda konduktor dan isolator
Untuk lebih memahami arti konduktor dan isolator, Pak Guru berikan gambar-gambar tentang bahan konduktor dan isolator. Gambar yang di atas itu terbuat dari kayu. Ini ada yang terbuat dari bambu, ini terbuat dari kain. Berarti ini termasuk benda-benda yang bahan konduktor apa isolator ini? Ya, itu adalah benda isolator. Terbuat dari kayu dan kain. Benda-benda ini tidak dapat menghantarkan panas. Yang bawah ada cincin, alat rumah tangga, ada tembaga dan paku. Ini contoh benda-benda konduktor. Benda konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Gambar ini cukup untuk memperjelas pengertian konduktor dan isolator. Penggunaan bahan konduktor dan isolator di kehidupan sehari-hari. Ini akan memperjelas lagi pengertian tentang konduktor dan isolator. Di sini ada gambar panci dan wajan. Kamu bisa melihat mana yang konduktor dan mana yang isolator. Gagang panci itu dari bahan isolator. Tutupnya, ini ada tutupnya juga bahan isolator. Bagian sampingnya terbuat dari logam adalah bahan konduktor. Kemudian yang wajan ini, bagian gagangnya terbuat dari isolator dan bagian sampingnya terbuat dari bahan konduktor. Jadi satu benda bisa terdiri dari dua bahan, yaitu isolator dan konduktor. Bahan konduktor digunakan untuk yang langsung bersentuhan dengan api supaya bisa cepat menghantarkan panas, sedangkan bahan isolator untuk melindungi tangan kita ketika kita memegang benda-benda tersebut. Jadi itu fungsi dari bahan isolator dan bahan konduktor. Benda berikutnya tentu saja benda yang tidak asing bagi kita, yaitu setrika listrik. Ini juga ada perpaduan antara benda konduktor dan isolator. Bagian gagangnya itu adalah bahan isolator dan bagian bawahnya adalah bahan konduktor. Bagian bawah terbuat dari logam yang bisa mengantarkan panas sehingga cepat untuk menghaluskan pakaian kita ketika disetrika. Bagian gagangnya terbuat dari bahan isolator, terbuat dari plastik supaya tangan kita yang memegang tidak terasa panas. Itu fungsi dari bahan isolator dan konduktor.
Oke, bagaimana anak-anakku semuanya yang hebat? Kita semua sudah belajar tentang konduktor dan isolator. Semoga anak-anak bisa memahami video yang Mbak Guru buat dan belajar hari ini bermanfaat bagi kamu semuanya. Terima kasih. Semangat terus untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.